dan saya juga bingung kenapa ini tidak ada dikomunikasikan di tools komunikasi pemerintah ya untuk pendonor konvaselen. Gimana? Jadi penyintas yang pernah terima donor itu nggak bisa donor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah lama nggak tayang cerita MW. Kali ini alhamdulillah tayang dengan sahabat saya juga. Adik, sahabat. Ya sahabat kayak adik. Ya. Sahabat, adik sahabat. Apa namanya? Waktu itu masih kesini, masih main-main, kita ngobrol banyak hal ya. Bahkan sempat nge-vlog ya waktu itu, sampai bingung mikir judul kan. Iya, mau bahas apa ya? Mau bahas apa ya? Bahas apa ya? Ternyata guys, akhirnya memang ini udah qadarullah lah ya. Beliau ternyata sempat terkena COVID. Akhirnya setelah sembuh, kita nge-vlog yuk. Apa namanya penyintas COVID? Langsung aja ini Mbak Susan. Jadi terakhir main ke sini. Habis itu kayaknya sebulan berikutnya baru kena. Oh, sebulan dari yang kita ketemu di sini ya? Kurang lebih lah. Ujuk-ujuk kok bisa gitu loh. Kok tahu Mbak Susan tiba-tiba ini kena COVID nih. Kebetulan setelah main ke sini, aku stay di Bogor kurang lebih 3 minggu. Oke. 3 minggu. Di situ ada seminggu oke, stay di hotel. Setelahnya 2 minggu lebih itu stay di rumah teman. Nah, di rumah itu bertiga, ibunya, teman saya dan saya. Oke. Kita nggak kemana-mana. Mungkin kecolongannya di rumah bertiga itu awal yang menunjukkan gejala adalah orang tua dari teman saya. Oke. Si ibu. Iya, si ibu. Tiba-tiba satu hari itu batuk dan demam. Mau nggak mau sakit itu harus ke dokter. Nah, akhirnya kita rayu lah untuk ke rumah sakit. Pas di rumah sakit kita rayu juga untuk tes rapid. Tadinya menolak, sampai akhirnya saya bilang kita bertiga rapid. Kita bertiga. Waktu itu belum ada antigen. Iya. Okay? Masih belum. Nah, rapid malam-malam hasilnya tiga-tiganya itu adalah non-reaktif. Non-reaktif? Tiga-tiganya non-reaktif. Udah dong, saya pikir ini flu biasa. Oke, pulang. Kemudian saya tunggu berapa hari, agak better saya lihat kondisinya. Kemudian saya harus pulang ke Jakarta karena ada yang harus saya urusin. 3 hari kemudian, 2 atau 3 hari kemudian saya dapat kabar dari teman saya. Dia bilang ke saya nggak enak badan. Anak si ibu. Tadi ya. Yang di Bogor itu. Betul. Tadinya tanya si ibu. Iya. Karena dia nggak enak badan. Ibunya udah membaik enggak? Enggak, masih batuk. Masih batuk, demam naik turun. Tapi sudah ke dokter si ibu itu akhirnya setelah dirayu tadi. Sudah. Oke. Kemudian teman saya yang bilang kurang enak badan. Saya bilang ya udah sekalian aja ke rumah sakit dan kalau memang nggak enak banget minta dirawat aja. Karena kan dia punya asuransi kantor. Nah, prosedur rumah sakit setahu saya kalau mau dirawat itu harus di tes untuk COVID. Iya. Begitulah ketahuannya. Saya langsung dikabarin kalau dia positif. Otomatis saya juga langsung ngetes waktu itu. Ngetesnya udah di Jakarta? Udah di Jakarta. Ngetes di mana pertama kali Mbak Susan? Di daerah Kemang. Ada lab swasta. Saya tes itu hari Minggu jam 4 sore. Jam 3 pagi itu hasilnya udah keluar. Via email dan WhatsApp.
saya positif hasilnya. Kemudian saya langsung packing. Saya langsung packing, masukin semua barang ke koper. Kemudian orang rumah ada yang tahu? Enggak. Nggak ada yang Karena tahu. saya kan nggak tinggal, saya tinggal sendiri. Oke. Kemudian jam 6 pagi saya keluar bawa mobil sendiri, muter cari rumah sakit. Wow. Dan di saat itu gejalanya belum, Mas. Belum. Saya hanya megang hasil surat hasil kalau ini positif. Iya. Gejala belum ada apa-apa. Mulai merasakan gejala hari itu juga ketika saya sedang muter-muter cari rumah sakit, pelan-pelan dari jam ke jam. Wow. Apa yang dirasain, Mbak? Gejalanya apa? Yang gradasi gitu ya? Gradasinya itu pusing dan demam. Paling tinggi akhirnya ketika akhirnya saya dapat rumah sakit setelah drama dari pagi sampai malam. Saya baru masuk kamar rumah sakit jam 10 malam. Pusingnya tuh udah kayak migrain. Demam saya udah 38. Itu kondisi bawa mobil ya? Kondisi bawa mobil. Itu udah saya bawanya tuh pelan-pelan. Rumah saya di timur. Oke. Saya akhirnya dapat rumah sakit di selatan. Iya. Di Lebak Bulus. Iya. Dan itu pun setelah mendapatkan banyak bantuan dari banyak pihak. Berapa rumah sakit itu? Ada 5 yang saya kunjungin. Semuanya ditolak kecuali yang terakhir? Kecuali terakhir itu pun mendapatkan bantuan, jadi sudah kontak ke orang dalam, sudah diaturkan, akhirnya dicari ada, dan itu langsung di booking untuk nama saya. Maaf nih, ini saya open aja. Kalau saya melalui jalur biasa ngantri masuk UGD whatsoever, saya nggak bakalan dapat karena di UGD itu full mengantri. UGD full, tapi sebenarnya ada yang kosong. Bisa dibilang gitu, apa gimana? Iya, jadi sebenarnya untuk dirawat kan ada prosedurnya. Dokter cek semua eksaminasinya kan? Iya. Cek lab segala macam. Betul. Kemudian balik lagi setelah keputusan dirawat, ini COVID. Terus ditunjuk dokternya siapa dan dibuatkan program perawatannya seperti apa dulu, melihat hasil lab-labnya kan. Kemudian baru si pasien cari kamar. Kalau dia yang tersedia saat ini misalkan kamar kelas hanya kamar kelas A, apakah pasiennya mau atau tidak? Itu lagi. Waktu itu saya langsung ada, tapi kelasnya yang sekian. Terus saya bilang, saya pakai asuransi saya sendiri. Dan itu akhirnya itu masuk. Itu pun saya tidak melalui UGD. Agak lucu sih waktu itu prosedurnya. Jadi saya ibaratnya kayak masuk dari poli. Dan itu langsung dirujuk dan masuk kamar. Makanya agak lama dan saya baru akhirnya masuk dapat penanganan itu jam 10 malam. Masuknya jam berapa? Jam 10 malam. Bukan, dari poli sampai dapat kamar. Dari jam 4. 4 sore. Jadi dari jam 6 sampai jam 4 sore saya cari rumah sakit. Dari jam 4 ketika saya sampai ke rumah sakit yang confirm di jalan ada, dan sepanjang saya jalan saya dibantu oleh rekan saya untuk dia yang siapkan datanya, KTP-nya mana, kartu asuransinya mana, dan hasil labnya mana gitu, biar dikirim semua dulu. Jadi administrasi diproses. Iya. Ketika saya datang, ibaratnya di poli itu hanya cek saturasi oksigen, kemudian di tekanan darah yang standar. Iya. Yang mulai agak tingginya ketika udah masuk ke ruang perawatan. Saya dirawat kurang lebih 24 hari. Lebih dari 2 minggu dong. Lebih. Dan itu saya dicek parunya 2 kali. Yang pertama versus kedua.
itu fleknya berkembang. Makanya saturasi saya makin turun. Oksigennya itu sampai 85-86. Orang normal itu 100 kan, 100% kan. Ini 80-an. Oke, makanya mulai dibantu oksigen. Dari oksigen yang 5 liter sampai oksigen yang 10 liter akhirnya. Karena saturasi oksigen saya makin turun. Terus penanganan obat. Treatment COVID ini kan sebenarnya bukan diobatin COVID-nya, tapi gejalanya. Iya. Keluhannya apa hari ini? Pusing, dikasih obat pusing. Dicek dari liver saya, fungsi liver saya akhirnya kena, dikasih obat liver. Terus dicek pengentalan darah. Karena si virus juga karena mengikat oksigen, si virus COVID ini, darah saya kental. Jadi saya disuntik tiap hari pengencer darah. Jadi lucunya itu setiap saat saya disuntik, diinfus, selang suntikan infusnya itu dalam beberapa hari itu macet. Jadi cari lagi nanti. Itu kanan kiri saya udah habis. Sampai susternya itu nggak bisa, sampai hanya satu orang yang bisa handle saya untuk nyari nadi, dan itu pun kadang ada di tempat yang sama yang udah mungkin yang kayak ini yang seminggu yang lalu masih sakit gak? Aduh. Selama 24 hari itu gimana tuh Mbak? Apa yang dirasa ya? Mungkin dari segi psikologisnya ya. Saya nggak iniin COVID-nya, karena COVID-nya kan obatnya emang belum ada. Tapi efeknya itu loh. Saya nggak tahu ya, kalau saya paling berat itu di seminggu pertama. Seminggu pertama bukan karena takut kenapa-napa, cuman karena memang sakit fisik yang dirasa. Saya sampai pegang handphone aja itu gemetar, nggak kuat. Pegang handphone. Saya tidak bisa bicara banyak, cuman saya berusaha aktifkan handphone untuk keluarga saya, khususnya orang tua saya. Cuman saya tidak mengizinkan untuk video call. Karena saya nggak mau buat mereka khawatir. Dia hanya WhatsApp, itu pun saya bilang saya jawab singkat begini, udah ya. Udah ya. Pokoknya dibatasi ya justru. Sangat dibatasi. Terus seminggu pertama dan di Instagram saya juga yang saya share, saya nggak mau share waktu itu ke teman-teman. Menunjukkan keparahan saya. Jadi saya lebih banyak kadang storytellingnya. Kalaupun ada gambar yang agak, saya ingat banget ketika saya di infus bagian karena mau mengukur saturasi oksigen lewat nadi, apa ya istilahnya, jadi dari darah, bukan dari alat lagi, dan itu bleeding. Karena nyari susah, jadi tusuk cabut, dan itu akhirnya dapat itu bleeding banget. Nah itu fotonya saya black and white. Saja lo masih Niagara, ini bisa begitu. Saya udah pasrah aja. Kalau secara mental, selama saya tidak diganggu, selama saya dapat banyak support juga dari teman-teman di sosial media. Jujur itu bantuan terbesar sih menurut saya. Apa namanya? IG. Foxy _ST. Agak susah ya. Langsung ketemu sih. Ini baru masuk rumah sakitnya.
Ini jam 4 sore. Oke. Nah mulai dari sini story-nya saya update. Nah ini support dari teman-teman, kirim makanan, kirim buku, kirim. Saya waktu itu selalu merasakan kayak haus tapi nggak bisa minum air putih, entah kenapa. Jadi air kelapa. Oh, pantesan tadi ada minuman itu. Gak mau menyebutkan merek ya. Saya share. Jadi ada orang yang bilang, gejalanya penciuman sama indera perasa gitu hilang. kan. Dianggap hilang. Saya bilang enggak. Saya baik-baik saja. Cuma yang saya rasakan itu setiap makan atau minum sedikit adalah saya muntah. Oh, oke. Ya. Kalau masalah indera pengecap sama penciuman baik-baik saja. Oh, berarti beda ya. Beda. Ini ya, dampak dari COVID ke tiap orang itu. Beda banget. Nah, tadi kan sempat dibilang menerima plasma ya? Iya, plasma. Plasma konvalesen. Ya. Itu gimana mekanismenya? Maksudnya apakah setiap penderita bisa menerima itu atau ada kriteria tertentu? Terus cara mendapatkannya semacam donor darah yang antri gitu apa gimana sih? Oke. Awalnya saya juga nggak tahu. Tiba-tiba karena yang tadi saya bilang dalam 1 minggu itu ternyata perkembangannya tidak memuaskan. Dan dokter akhirnya memutuskan ganti metode terapi. Si plasma ini adalah salah satu cara yang bisa nge-boost imun si penderita lebih cepat ketimbang obat. Nah, waktu itu saya benar-benar serahkan semua ke rumah sakit. Saya juga tidak minta siapa-siapa untuk tolong donorkan. Walaupun memang lama waktu itu. Dapatnya lama. Dan dokter menjelaskan kalau antri sampai dia punya 3 pasien di ICU itu udah request juga dan belum dapat. Berapa hari Mbak Susan dari dokter putuskan pakai plasma, habis itu dapat plasmanya itu sendiri? Udah 5-6 hari. Oh, lama juga ya. Cukup lama. Pas hari ke-5 atau ke-6 saya dapat. Tapi habis itu stop lagi karena belum ada lagi stoknya. Mungkin 2 atau 3 hari berikutnya saya dapat lagi dan baru dapat lagi pas 3 kantong. Dia bilang cukup beruntung karena pasien dia yang lain nggak dapat. Kan tergantung golongan darah kan. Oh iya benar. Kemudian setelah konvalesen itu masuk, saya agak better. Nanti efeknya itu pasti akan mudah lelah karena setelah sembuh, saya nyatakan sembuh, paru-parunya itu kayak masih trauma. Jadi dia sudah warning saya, dokter udah warning saya dalam 1 bulan ke depan kalau tiba-tiba nanti 1 hari ada merasa sesak atau sakit, itu fine kata dia. Itu saya paru-parunya masih trauma aja sama yang kemarin. Jadi jangan nanya nanti kalau ini minta obat apa, enggak bisa karena udah fine, hanya tinggal pemulihan saja tadi. Paling yang waktu itu masih di treatment adalah si lambung saya sama liver saya. Setelah dinyatakan udah COVID-nya udah mati virusnya dan tidak menularkan ke orang lain lagi. Gini. Nggak usah sebut biayanya berapa, tapi kita coba aja misalnya seharga mobil. Jenisnya mungkin bisa dapat Avanza yang model apa ya? Saya nggak tahu. Avanza keluaran tahun 2018 gitu? Iya, lebih. Wow. Lebih. Itu 24 hari. 24 hari seharga Avanza. Lebih. Ini
sekarang ikut donor nih untuk donor nggak boleh. nggak boleh. Jadi penyintas yang sudah nih, dan saya juga bingung kenapa ini tidak ada dikomunikasikan di tools komunikasi pemerintah ya untuk pendonor konvaselen. Gimana? Jadi penyintas yang pernah terima donor itu nggak bisa donor. Ini sebarat banget tuh. Iya. Dan itu saya komplain, karena saya coba 2 kali. Pertama sekali, saya tiba-tiba pengen aja donor, kayak merasa saya pengen ngasih gitu. Karena kita juga udah dapat kan. Tanpa ada yang request ya mas. Iya tahu. Saya datanglah ke PMI. Saya mau donor. Konvaselen. Nggak bisa langsung datang bu. Harus begini gini. Waktu itu belum ada sosialisasi cara-caranya kan. Iya. Harus telepon dulu kayak register loh. Donor loh mau ngasih, tersulit gitu. Tapi ya udahlah. Terus karena penuh tempatnya, saya agak ragu juga, akhirnya saya mundur kan. Seminggu kemudian ada yang cari dan kebetulan golongan darahnya sama. Dan saya bilang saya nggak masalah, cuma kalau ada prosedurnya bisa nggak didaftarin gitu. Terus ya mbak, saya daftarin. Jadi didaftarin, berikutnya ada petugas yang call saya kayak wawancara. Tanya gejala kapan, gini-gini, terakhir kapan, hasilnya apa, dan harus membuktikan hasilnya. Terus ditanya, akhirnya saya bilang, iya saya pernah dapat donor juga. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak tahu, kata pihak kedokteran seperti itu. Terus saya bilang, ini di flyernya tidak ada. Kalau penyintas yang pernah dapat itu nggak bisa. Itu aneh sih, dan kayaknya sampai saat ini juga tetap tidak ada informasi itu. Iya sosialisasi itu ya. Iya, kasihan sih karena kayak gitu yang memperlambat loh mas. Iya. Spesifik aja gitu. Udah jelas yang penyintas nggak sebanyak itu. Iya benar. Yang mau donor juga nggak sebanyak itu. Benar. Kayak saya sempat trauma gitu kan dengan suntik-suntikan kan. Dan syaratnya lagi kan harus yang sudah sembuh berapa lama tanpa gejala. Sedangkan saya waktu itu kan setelah sembuh masih ada gejala, keluhan-keluhan kan. Itu belum boleh. Dan periodenya pendek lagi. Untuk bisa donor hanya dalam fase 3 bulan. Lewat dari 3 bulan nggak bisa donor lagi. Tapi kalau dia masuk kategori pendonor, bisa ngedonorin darah si konvaselen itu setiap 2 minggu. Kalau darah biasa kan hanya boleh sebulan sekali. Iya, ini 2 minggu sekali. Ini 2 minggu sekali. Pesan-pesan apa nih untuk orang-orang di luar sana, mungkin bagi yang ini ya, auzubillahimindzalik ya, jangan ada yang kena ya, cuma coba diyakinkan lagi sahabat di luar sana bahwa memang COVID itu ada dan sangat tidak nyaman ya. Jadi apa nih Mbak Susan kira-kira yang mau disampaikan? Jaga saling jaga, dan kalau kena itu saling info. Ini bukan penyakit aib. Iya. Jangan nutupin. Iya. Biar biar aware semuanya dan berjaga. Saling protek ya. Iya, saling protek. Sayangnya banyak yang mengucilkan. Iya. Takut tapi ya enggak dikucilin juga, justru harus dibantu gitu kan. Khususnya yang isoman itu. Terus ya jaga jarak seperti itu memang mau gimana. Iya. Belum ada obatnya. Vaksin lagi berjalan dan ada aturannya. Sudah divaksin aja belum tentu kita kebal. Iya. Tetap bisa kena walaupun keparahannya enggak berkurang gitu. Terus ya jangan
Ya kalau nggak percaya ya nggak apa-apa, silakan. Tapi jangan Jangan keluar bawa orang lain. jangan berusaha meyakinkan orang lain. Nggak apa-apa, kita tetap respect. Saya tetap respect kok dengan pendapat orang. Situ mau bilang ini hanya penyakit ini, iya terserah. Gitu kan? Ini hanya konspirasi, apapun terserah gitu loh. Tapi kalau sudah berusaha dengan keras meyakinkan orang lain dan orang lain tersebut akhirnya kena, iya, oh dosanya ampun deh. iya, dan lagi Gadang Agung kan. Oke. Gitu aja sih Mas. Oke. Alhamdulillah, ini panjang banget, bisa dilihat di kamera yang satunya tuh. Mbak Susan, terima kasih Mbak. Sama-sama Mas. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Ngobrol lagi. Bagi sahabat semua, semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari vlog kita kali ini di Cerita MW. Saya Wiwit pamit. Dengan Susan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini nonton ngeditnya susah.